12 kapal induk Angkatan Laut Kekaisaran Jepang era Perang Dunia II. Hai, halo Kak, jumpa lagi dengan channel Sapi Betina. Selama Perang Dunia Kedua, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang telah mengerahkan kapal induknya. Kala itu kekuatan militernya sempat dianggap paling kuat dan modern di wilayah Samudra Pasifik. Namun dari semua kapal induk yang ikut berperang, keseluruhannya dikaramkan oleh pihak musuh. Nah, seperti apa sih kapal induk milik Jepang tersebut? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya Kak, agar Kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari Sapi Betina. Berikut 12 kapal induk utama milik Angkatan Laut Jepang bagian kedua versi Sapi Betina. Ketujuh, IJN Hyo. Hyo yang berarti elang terbang merupakan kapal induk hasil konversi dari kapal laut sipil Izumo Maru. Dibeli oleh Angkatan Laut Jepang sekitar tahun 1939. Kapal itu memiliki bobot mati sekitar 23.770 ton. Dengan bantuan dua mesin berkekuatan 41.950 kW, Hyo dapat melaju 25,5 knot. Untuk pertahanan, Hyo dipersenjatai dengan beberapa meriam anti serangan udara kaliber 12,7 mm dan 25 mm. Dioperasikan di garis depan, Hyo mampu membawa lebih dari 50 pesawat tempur Kak. Hyo pernah terlibat dalam beberapa pertempuran, antara lain pertempuran Midway pada Juni 1942 dan juga berpartisipasi dalam kampanye Guadalcanal pada bulan Oktober. Kapal induk itu pernah ditorpedo pada pertengahan tahun 1943 dan menghabiskan 3 bulan perbaikan. Hyo ditenggelamkan oleh pesawat pembom tukik sekutu TBF Avenger dari kapal induk ringan Bellewaerde dalam pertempuran laut Filipina pada Desember 1944. Kedelapan, IJN Unryu. Kapal induk Unryu yang berarti naga awan merupakan generasi terakhir yang dibuat oleh Jepang pada Perang Dunia Kedua. Unryu bertugas pada pertengahan tahun 1944. Unryu memiliki ukuran yang lebih kecil ketimbang kapal induk Amerika pada umumnya. Namun untuk urusan persenjataan lebih berat dan juga mampu membawa pesawat tempur lebih banyak, yakni sebanyak 64 unit. Dengan bobot mati 20.130 ton, Unryu dapat dipacu hingga 34 knot. Untuk perlindungan, Unryu mengusung beberapa meriam anti serangan udara dengan bermacam-macam kaliber, antara lain kaliber 12,7 mm, 25 mm, serta peluncur roket kaliber 12 cm. Sayangnya Unryu lahir di saat Angkatan Laut Kekaisaran Jepang telah kewalahan menghadapi sekutu Kak. Kekurangan bahan bakar dan kru yang terlatih membuatnya tidak bisa difungsikan dengan maksimal. Akhirnya, akhir riwayat Unryu adalah tenggelam akibat ditorpedo oleh kapal selam Amerika USS Redfish di Laut Cina Timur. Kesembilan, IJN Amagi. Amagi adalah kapal induk kelas Unryu yang dibangun untuk Angkatan Laut Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia II. Dengan bobot mati 20.130 ton, dia dapat dipacu hingga 34 knot dengan bantuan mesin berkekuatan 152.000 shp. Untuk perlindungan, Amagi dilengkapi dengan meriam anti serangan udara berkaliber 12,7 mm dan 25 mm, serta dilengkapi juga dengan peluncur roket kaliber 4,7 inci. Amagi merupakan kapal induk yang berhasil hidup sampai akhir perang Kak. Akhir riwayat Amagi sendiri adalah karena terbalik di pangkalannya sendiri pada Juli 1945 setelah beberapa kali dihajar oleh serangan udara yang diluncurkan dari kapal induk Amerika. Ke-10, IJN Junyo. Junyo yang berarti alap-alap kawah adalah kapal induk hasil dari konversi kapal penumpang Kashiwara Maru.
Kapal sipil tersebut dibeli oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang pada tahun 1941. Memiliki bobot sekitar 24.150 ton, kapal ini ternyata dapat melaju hingga kecepatan 25,5 knot. Sistem persenjataannya berupa meriam anti serangan udara kaliber 12,7 mm dan 25 mm. Junyo berpartisipasi dalam beberapa kampanye militer, antara lain dalam pertempuran di kampanye Kepulauan Aleut, lalu di kampanye Guadalcanal, beberapa pertempuran di Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Berbeda dengan saudaranya, nasib Junyo berakhir saat perbaikan dihentikan lantaran dianggap tidak ekonomis oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Ke-11, IJN Katsuragi. Katsuragi merupakan kapal induk ketiga dari kelas Unryu. Berlayar perdana pada 19 Januari 1944, Katsuragi dibangun untuk menggantikan kekuatan kapal induk yang kalah dalam pertempuran Midway. Katsuragi memiliki pasukan Air Group 601 yang terdiri dari 27 pesawat tempur Mitsubishi A6M0, 12 pesawat pembom Tukik Yokosuka D4Y Suisei, serta 9 pesawat pembom torpedo Nakajima B6N Tenzan. Walaupun begitu, saat pertempuran Iwo Jima, Air Group 601 tidak pernah diluncurkan dari Katsuragi lantaran keterbatasan kemampuan pilotnya. Semua pesawat terbang melalui landasan pacu yang ada di dekat pangkalan Kure. Oleh karena itu, Katsuragi tidak ikut secara langsung dalam pertempuran tersebut. Katsuragi mengalami rusak parah pada Juli 1945 akibat serangan udara oleh kapal induk Amerika di Kure Naval Base. Setelah diperbaiki usai perang berakhir, statusnya berubah menjadi kapal transfer spesial pada 2 Oktober 1945. Katsuragi mulai dibongkar di Osaka pada 22 Desember 1946 dan butuh waktu setahun untuk menyelesaikannya. Ke-12, IJN Shinano. Setelah kehilangan 4 kapal induknya di Midway, Jepang melakukan tindakan cepat untuk mencari penggantinya dengan membangun Shinano. Shinano dianggap sebagai kapal induk terbesar yang pernah dibangun oleh negeri Sakura. Walaupun berukuran raksasa, nyatanya Shinano mengoperasikan pesawat tempurnya dalam jumlah yang sedikit. Ruangannya lebih banyak dipakai untuk membawa pesawat cadangan amunisi dan lainnya. Untuk menghadapi ancaman besar, meriam otomatis kaliber ringan 25 mm dipasang. Dari deretan kapal induk Jepang, mungkin Shinano yang boleh dibilang dianggap paling sial, Kak. Saat berlayar dari dok satu ke dok lainnya untuk penyelesaian perakitan, Shinano ditembak dengan rentetan torpedo kapal selam milik Amerika. Dilaporkan kapal induk tersebut tenggelam dan perjalanannya hanya 10 hari setelah peluncuran, yakni pada tanggal 29 November 1944 oleh 4 torpedo kapal selam. Nah, itulah 12 kapal induk utama yang dimiliki oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang pada era Perang Dunia Kedua. Walaupun jumlahnya sangat banyak, namun akhirnya kapal induk negeri Sakura harus mengalami nasib tragis dan mengalami kekalahan telak ya Kak. Akan tetapi dari keberadaan kapal tersebut, sejarah mengingat jika Jepang dulunya adalah negara dengan kekuatan laut yang sangat luar biasa, bahkan sampai sempat menggetarkan dunia.